Yang pertama, dalam Islam, komersialisasi jual beli anggota tubuh itu disepakati hukumnya haram. Itu pertama yang harus dipahami. Karena itu akad menjadi penting. Kita mengenal donor darah, tapi bukan jual beli darah. Kenapa? Karena manusia itu bukan barang yang bisa dikomersilkan. Laqad karramna bani Adam. Allah itu sangat memuliakan cucu Adam, artinya memuliakan manusia. Maka orang yang menjual korneanya, menjual ginjalnya, menjual apapun dari organ tubuhnya, akadnya sudah salah. Maka saya sering dalam kajian fikih muamalah, saya katakan begini. Akad itu ibarat ruh dalam muamalah. Akadnya salah, maka muamalah itu bisa menjadi haram. Maka sederhananya begini, saya sering mengatakan, apa bedanya antara nikah dengan prostitusi? Orang nikah ngasih sesuatu kepada calon istrinya. Orang melakukan prostitusi mengasih barang kepada orang pasangannya. Tapi yang satu namanya tarif, yang satu namanya mahar. Yang satu akadnya sifah, prostitusi, yang satu akadnya nikah. Akad itu yang membedakan. Sebab pada akhirnya yang dilakukan kan sama kan? Yang melakukan prostitusi ya sama dengan apa yang dilakukan oleh suami istri. Tapi yang dilakukan oleh suami istri itu ibadah. Apa yang dilakukan di dalam prostitusi itu dosa. Akad penting. Maka sekali lagi, transaksi jual beli organ tubuh manusia hukumnya haram. Kemarin Allah yarham, misalnya Ustadz Yunari Ilyas, pernah saya dapat informasi ada beberapa orang yang siap mendonorkan ginjalnya. Tapi kan harus dilihat, dan itu tidak terjadi ya. Kenapa? Karena beliau drop sampai beliau meninggal. Sekalipun ada orang yang ingin mendonorkan ginjalnya, akadnya donor, bukan akadnya beliau membeli. Kalau beli, saya terlilit hutang, orang terlilit hutang, lalu dia menjual ginjal, haram akadnya, sudah haram. Itu. Nah, karena itulah di sini menjadi penting. Apalagi 2 kali lipat. Sudah yang dilakukan haram akadnya. Yang kedua, dia tidak menikmati barangnya karena meninggal pendonornya. Ya kan? Seperti itu. Nah, karena itulah di situ pentingnya. Saya selama bertahun-tahun ini mengkaji persoalan agama dan medis dan banyak berinteraksi dengan dokter. Kesimpulan besar saya apa? Banyak persoalan medis yang harus diinterkoneksikan dengan agama. Dan banyak persoalan medis yang harus diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum dan spirit keagamaan. Supaya tidak terjadi semacam tadi itu. Sekarang banyak orang yang jual beli plasenta, banyak orang yang jual beli mayat karena mayatnya itu korban kecelakaan, tidak punya identitas. Banyak orang yang kemudian ditemukan di pinggir jalan meninggal, ternyata sudah sobek organ tubuhnya. Kenapa? Sindikat jual beli organ tubuh. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi secara awal saja sudah haram, sudah tidak boleh, apalagi berikut-berikutnya. Saya kira itu.